وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ومن لزمه الصوم فلم يبح له تأخيره إلا أربعة: أحدها الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريض. وحسب كالمريض. طيب، أحسنت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faslun. Qala rahimahullah, faslun, pasal baru. Wa man lazimahu as-sawmu lam yubah li ahadin ta'khiruhu illa arba'ah. Orang yang wajib puasa itu tidak boleh mengakhirkan puasanya kecuali 4 orang, 4 golongan. Orang yang wajib atasnya puasa, ya, kayak kita akil baligh, Islam, mampu, dan enggak safar, ya. Kalau safar wajib enggak puasa? Enggak wajib. Batasan safar apa? Ketika dia tahu persis ini lebih dari 88 km. Oke? Itu batasan safar. Batasan safar yang lebih sahih adalah dari segi jarak, bukan dari segi uruf, karena kita tuh nggak punya uruf untuk safar, jemaah. Ya enggak? Kita itu nggak punya tinjauan lokal untuk safar atau enggak. Safar karena 2 macam, safar qarib dan safar tawil, safar qasir dan safar tawil, safar pendek dan safar panjang. Safar pendek itu iya pergi jauh, cuman yang nggak sampai 88 kilo. Antum naik motor ke Baranang Siang jauh nggak, Pak? Ya jauh. Tapi itu safar bukan. Safar tapi safar yang qarib, safar yang qasir, yang tidak ada hukum safar di situ. Hukumnya sama kayak mukim kita. Lah wong setiap hari misalnya antum kerja dari sini ke Cengkareng bolak-balik. Safar enggak? Itu kalau secara syar'i bukan safar yang panjang, itu safar biasa. Secara urf safar enggak? Ya enggak. Ya. Nah, kalau antum naik kereta cepat ke Bandung, orang bakal menganggap kalau pakai kereta cepat uruf kita apa? Bukan safar karena kecepatan gitu loh. Cepat banget misalnya gitu. Tapi yang sahih itu safar karena lebih dari 88 km. Ya, itu tadi tentang safar. Kalau misalnya dia tahu dia bakal safar dan jaraknya lebih dari 88 km, maka ketika dia lewat daerahnya selesai, maka dia boleh tidak berpuasa. Kayak tadi Anda sebutkan, antum mesen tiket Agramas di Jatiwarna dan nanti sore antum ke Jatiwarna. Ya, ini Ramadan, ya, antum mau pulang kampung, ya udah bawa semuanya ke Jatiwarna. Nah, berangkat jam berapa mobilnya? Jam 5:30 sore. Antum datang ke sana jam 4:30. Boleh nggak antum tidak puasa pas di Jatiwarna? Hah? Boleh, cuman di mana akal antum gitu kalau? Kan bentar lagi maghrib, nanggung banget, subhanallah. 1/2 jam lagi maghrib, subhanallah. Ya, antum makan dan dengan jumawanya makan gitu loh. Antum buka puasa? Iya, karena safar. Dengan bangganya gitu loh. Kan bentar lagi. Enggak apa-apa, yang penting Anda buka puasa. Anda kan enggak safar, Anda kan safar. Ya enggak apa-apa sih, enggak dosa sih, cuman ya mungkin akalnya belum jalan ketika itu ya. Kasihan. Kecuali kalau memang betul-betul kelaparan ya. Baik, kemudian dikatakan di sini fasal, di sini kembali ke yang tadi, al-hamil wal murdi'. Di sini orang yang wajib puasa, dia mukim, dia mampu, akil baligh dan juga Islam, maka wajib untuk puasa. Enggak boleh dia tunda puasa tersebut sehingga enggak puasa gitu, enggak boleh dia tunda ke Syawal kecuali 4. Kecuali 4 orang. Anda akan sebutkan globalnya dulu. Yang pertama, perempuan hamil dan perempuan menyusui. Yang kedua, perempuan haid dan perempuan nifas. Yang ketiga, orang yang sakit. Orang yang sakit nanti penyakitnya akan kita sebutkan
seperti apa yang membuat dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Ini hanya yang keempat adalah ya safar. Safar yang tawil. Safar yang tawil. Taib, lihat di sini ikhwah sekalian rahimakumullah. Ya ahadihima lam yubah li ahadin ta'khiruhu illa arba'atin ahadiha. Yang salah satunya pertama al-hamil wal murdi', perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Apakah semua perempuan yang hamil dan perempuan menyusui boleh tidak berpuasa? Enggak semuanya. Melainkan hukum ini ada apa? Ada taqyid idza khafata ala waladayhima falahumal fitr. Jika perempuan hamil atau perempuan menyusui ini itu takut atau khawatir terhadap kedua anaknya. Ya, terhadap kedua anaknya. Gini, perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui itu kan ada dua kemungkinan. Kalau dia khawatir atas anaknya yang di rahim atau yang disusui, atau khawatir atas dirinya. Ya. Dan kedua-duanya ini beruzur untuk tidak berpuasa Ramadan. Kalau yang pertama, ya karena khawatir hifdzun nafs, yaitu menjaga nyawanya anak ini, gitu kan. Kalau yang kedua seperti orang yang sakit. Karena bisa aja kalau dia hamil, dia puasa, sakit. Ya, dia sakit, tapi harus usaha dulu gitu loh. Usaha dulu, jangan memvonis diri, saya hamil nih dari awal Ramadan, saya nggak bakal puasa karena kalau saya puasa sakit nanti. Ya belum tentu, antum coba dulu. Puasa dulu. Kalau ternyata di puasa pertama membuat tubuhnya lemes dan betul-betul tertekan dengan puasa itu, maka di sini dia boleh tidak berpuasa. Ya. Cuma saja harus dilihat dalam mazhab ini, dilihat dia enggak berpuasanya ini apakah karena khawatir dirinya pribadi untuk dirinya pribadi atau khawatir terhadap anaknya. Gitu loh. Ya. Idza khafata ala waladayhima falahumal fitr. Kalau misalnya perempuan hamil atau perempuan menyusui mengkhawatirkan anaknya yang di rahim atau anaknya yang disusui karena susunya diserat, ya, maka boleh keduanya untuk tidak berpuasa Ramadan ketika di bulan Ramadan. Wa alaihimal qada'u wa it'amu miskinin likulli yaumin. Tapi wajib atas keduanya untuk apa? Mengqadha dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Gitu ya. Jadi di sini takyidnya, ikatannya adalah jika perempuan hamil atau penyusu ini khawatir pada atas anak rahimnya atau anak susunya. Ya begitu ya. Anak yang disusui olehnya. Ya. Wa in aftarata khaufan ala anfusihima, kalau misalnya perempuan hamil atau perempuan menyusui itu khawatir terhadap dirinya saja, bukan khawatirkan anak, bukan, tapi kesehatan dirinya saja gitu loh. Maka wa fa'alihimal qada wa hasb kal marid, maka dia wajib mengqada saja nanti, cukup itu. Enggak perlu bayar fidyah, enggak perlu beri makan orang miskin. Ini dibedakan. Jadi kalau misalnya khawatir kesehatan pribadinya saja, bukan khawatir anaknya insya Allah dia merasa anaknya sehat insya Allah. Apalagi kemarin kan baru di ke USG langsung, anaknya sehat bun, nggak apa-apa, puasa aja nggak apa-apa. Kalaupun bunda sakit nggak puasa, insya Allah anak sehat, ketubannya baik dan seterusnya, insya Allah sehat. Ya, nah, maka besoknya drop, ya. Besoknya langsung sakit. Aduh, ini kayaknya gak enak nih kalau misalnya terusin puasa,
dengan beban kehamilan, ya karena kita nggak pernah hamil jadi nggak ngerasain, ya maka bilang sama suaminya, bang ini kayaknya nggak bisa puasa deh, kamu lemah gitu, ya janganlah, ya emang lemah memang, cuman nggak boleh kita gituin, ya maka boleh tidak berpuasa. Ditanya kemudian apakah nanti wajib untuk membayar fidyah? Antum jawab, sebagaimana kajian kitab Al-Kafi di Masjid Al-Muhsinin waktu dikatakan kamu tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena kamu hanya mengkhawatirkan kesehatanmu saja gitu loh. Anak insya Allah nyaman, normal gitu. Baik-baik aja insya Allah. Itu kalau misalnya hanya mengkhawatirkan kesehatan pribadi. Begitu juga dengan ibu yang sedang menyusui, ya. Dia kan dalam kondisi menyusui anak gitu kan. Ya. Dan itu kan berarti kan ada bagian dari tubuhnya yang diserap gitu loh oleh anak. Maka kalau dia puasa itu membuatnya itu sakit, nggak enak, lemes dan nggak kuat. Walaupun susunya masih ada, dia nggak khawatir sama anak ini karena anak ini akan tetap dapat susunya. Tapi dia khawatir akan dirinya. Maka dia boleh tidak berpuasa. Ya boleh tidak berpuasa, tapi apakah dia wajib untuk mengqadha? Jelas wajib, itu kan. Apakah dia wajib untuk bayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah. Karena yang dia khawatirkan adalah dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengkhawatirkan anak, ya, ini kalau saya puasa lagi kehamilan kayak gini, dokter pun, Bu, jangan puasa dulu, kesian itu anaknya, gitu kan. Karena ibu terlalu kurus, udah terlalu kurus, nanti kalau anaknya ini kan gede. Ini kalau misalnya ibu puasa, ntar anaknya nanya, ibu mana makanan? Dan kesian anaknya nggak sehat anaknya. Maka ini kan mengkhawatirkan anaknya. Ya bapaknya juga gitu. Bun, udahlah bunda nggak usah puasa dulu, kesian anak kita gitu kata suaminya. Kalau kamunya mah nggak usah kesian, anaknya nih kesian gitu kan. Maka yang seperti ini ketika ya jangan puasa, boleh nggak puasa, kemudian mengqadha di bulan lainnya dan membayar fidyah. Ya, demikian juga yang menyusui. Dua pertanyaan. Pertama, kalau misalnya hamil ini hamil hasil zina, naudzubillah min dzalik. Hamil hasil zina, apakah sama hukumnya? Maka jawabannya adalah sama hukumnya. Dosa zina itu dosa lain. Urusan konsekuensi dari perzinahan ini berupa kehamilan, memang itu nanti akan ada hukumnya, status anak itu anak biologis tapi bukan anak syar'i gitu kan. Tetapi berkaitan dengan fikih puasa ini itu tidak dibedakan. Mau dia hamil karena zina atau apa, itu dosa lain, maka kehamilan ini hukumnya hukum sama dengan kehamilan yang lainnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ibu yang menyusui ternyata dia tidak menyusui anaknya sendiri. Dia membuka jasa penyusuan. Ya gitu kan. Silakan yang mau menyusui silakan yang mau menitipkan anak untuk disusui olehnya, maka dia mempersilakan diri dengan bayaran sekian-sekian. Apakah dengan komersialitas seperti itu kemudian hukumnya berubah, yaitu walaupun dia lemes apa-apa tetap wajib puasa? Enggak, hukumnya sama seperti ini. Karena murdi' di sini baik murdi' li waladi atau li waladi ghairi. Baik dia nyusuin anaknya sendiri atau anak orang lain, sama semuanya. Semuanya hukumnya sama, ya. Baik, kemudian ats-tsani. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ats-tsani al-haidhu wan nufasa'u lahum al-fitr wa la yasihhu minhum as-siyam lima dzakarna fi babil haid wan nifasu kal haidi fa naqisuhu alayhi wa mata wujida dzalika fi juz'in min al-yaumi afsadah. Baik. Jazakallahu khair. Ats-tsani yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan nanti akan mengqadhanya. Yang kedua adalah al-haidhu wan nufasa, yaitu perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Perempuan yang haid ini berarti keluar dari darah haid. Dan wajib atas perempuan untuk mempelajari masalah berkaitan dengan haid, istihadah, nifas dan semisalnya. Ya. Dan perempuan haid berarti perempuan yang masuk dalam siklus haidnya, keluar darah haid.
Kemudian nufasa yaitu perempuan yang keluar dari kemaluannya darah nifas karena faktor melahirkan atau mungkin keguguran misalnya. Tapi biasanya melahirkan. Ya, pas faktor melahirkan itu yang biasanya. Nah, baik dia melahirkan dengan cara normal terutama atau dengan cara sesar. Yang mana dengan cara sesar itu lebih ringkas biasanya dibandingkan dengan cara normal, untuk keluar darahnya lebih ringkas setelah sesar. Namun sakitnya itu masih berkelanjutan kalau untuk sesar. Tapi ibrahnya ini bukan di sakitnya dinding rahim atau apa, melainkan ibrahnya adalah di keluarnya darah nifas. Dan sebenarnya sebutan dalam hadis atau dalam syariat itu nifas. Nifas itu darah. Nifas itu darah. Ya. Karena dalam bahasa Arab nafs, ya, nafs itu maknanya bisa diantara maknanya adalah jiwa, nyawa, bisa juga maknanya adalah nafas itu sendiri, walaupun kadang dimaknai tanafus. Kemudian bisa juga maknanya adalah pribadi, nafsi, ya, nafsi pribadi sendiri. Bisa juga maknanya adalah darah. Ma la nafsa lahu sailah, maksudnya binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu binatang tersebut tidak dianggap najis misalnya. Maka nafs itu adalah darah. Makna nafs itu adalah darah. Orang kalau misalnya enggak punya darah, ya enggak hidup dia, ya kan? Maka nafs itu darah. Dan nifas itu artinya darah, darah yang keluar setelah kelahiran. Ya, al-haid wan nufasa, itu dua model seperti ini boleh tidak berpuasa, lahum al-fitr. Kapan dia boleh tidak berpuasanya? Bukan boleh lagi, harus tidak berpuasa bahkan. Kapan? Ketika memang dia menjalani masa haid itu, bukan sebelumnya. Kalau misalnya dia ini perempuan, kan kadang-kadang perempuan itu punya tanggalan yang dia memprediksikan kapan dia haid. Dan biasanya exact gitu loh, tepat gitu loh. Ada aplikasinya gitu kan, sesuai dengan kebiasaannya, siklus biasanya. Nih misalnya nanti malam nih, dia udah ada di kalendernya dan dia udah yakin banget besok siang nih kayak bakal keluar nih, kayak biasa gitu soalnya, tradisinya gitu. Siang tanggal sekitar sekian keluar. Ini besok kayak keluar nih. Nah, prediksi dan zon yang hampir mungkin itu, hampir jadi ya, di malam harinya, di malam hari Ramadan itu besok bakal keluar nih darah haid. Apakah boleh dia sejak pagi tidak puasa? Enggak boleh. Kapan boleh dia tidak berpuasa? Ketika keluar, bukan ketika diprediksikan nanti bakal keluar. Sama kayak safar tadi. Enggak boleh, enggak puasa. Kapan baru boleh puasa, enggak puasa? Ya ketika udah safar, udah mulai safar. Begitu juga haid. Ya. Jadi tetap dia fadhol, kalau sahur kan sunnah, enggak wajib. Ya. Enggak usah sahur nanti juga belum tentu puasa. Enggak usah puasa. Enggak usah puasa lah. Ya, tahan aja dulu. Enggak usah makan, tapi saya enggak puasa. Pertanyaan sah enggak dia niatin puasa? Faham enggak Pak? Faham enggak antum maksudnya? Enggak paham. Oke. Kan ini perempuan tahu nanti kisaran paling siang atau sore keluar nih darah haid. Enggak usah puasa lah, tapi enggak usah makan. Tidur aja. Atau gini, kisarannya biasa tradisinya paling nanti jam 9 duha nih biasanya bakal keluar nih. Ya, jadi enggak usah sahur, sholat subuh, dah habis itu enggak usah makan, enggak usah minum terus ya. Sampai jam 9 ntar juga haid. Pertanyaan ana nih, ya, ternyata dia enggak keluar darah haidnya sampai maghrib. Bingung dia. Tuh, main kok saya kayak gini ya? Ya. Akhirnya dia buka puasa maghribnya. Pertanyaan ana, apakah sah puasa dia atau tidak? Ayo sob. Kenapa tidak? Karena dia tidak niat puasa beneran. Karena kan Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyit as-siyam fala siyamalah. Atau kama qala Nabi SAW.
Siapa yang malamnya tidak niatan puasa, nggak ada puasa. Lah dia memang niatan, saya nanti paling jam 9 nanti saya nggak puasa lagi. Udahlah nggak usah makan aja gitu. Lah dia itu niatannya bukan niatan puasa, niatan nggak makan aja, nanti paling jam 9 saya makan. Berarti belum terbentuk padanya niatan saum Ramadan murni mutlak untuk full untuk sampai maghrib. Berarti dia tidak sah berpuasa. Ya, maka dia wajib qadha nanti. Ternyata hamil, ya bukan, ya ternyata telat 2 bulan habis itu sampai ya makanya jangan sok tahu gitu kan. Kita nggak mungkin prediksi tanggalnya iya, tapi siapa tahu hamil kita nggak tahu gitu ya, seperti itu. Maka kalau misalnya dia prediksikan jam 9 nanti bakal haid, maka tetap dia wajib niatin puasa dulu. Karena bagaimanapun itu hanya persangkaan. Orang yang jelas-jelas nanti sore, nanti siang bakal safar aja, itu bukan persangkaan. Ada tiketnya jelas, dia nggak mau rugi juga nih tiket pesawat gitu kan. Itu aja tetap wajib puasa dari malam, wajib niatan puasa. Ini banyak yang salah Pak, banyak yang salah. Ya banyak orang nggak usah niatin puasa, besok juga kita nggak puasa. Nggak boleh. Itu banyak loh kayak gitu, tetap beli bubur pagi-paginya tuh dia. Lah, kok beli bubur Bang? Kan nanti sore saya mau safar. Dimakannya sore, kagak sekarang. Lah, nggak bisa deh Bang. Kan masih di Jatiwarna, masih di Jatisari, belum. Ya kan saya udah nawaitu safaron, saya udah niatan safar. Niatan mah niatan Bang. Kalau emang niatan, Abang dari bulan lalu dong udah niatan safar. Berarti dari awal Ramadan nggak puasa dong. Ya juga ya kata Bang ya. Waduh, bilang tukang bubur, Bang nggak jadi deh buburnya. Sah nggak puasa dia? Sah nggak puasa dia? Nggak sah. Bingung kan? Si malakama jadinya. Ini berarti saya nggak sah nih puasa. Iya kan? Enggak. Tadi malam kan niatannya sekarang buka, niatannya sekarang nggak puasa kan? Iya sih, karena kan saya mau safar nanti siang atau sore. Ada niatan nggak makan pagi ini? Ya ini makanya saya beli bubur. Nggak boleh Bang, nggak boleh makan. Sekarang tetap harus puasa. Ya udah deh saya puasa deh. Tapi nggak sah Bang puasa saya. Ya, kok gitu? Lah saya buka nggak boleh, saya puasa nggak sah. Yaudah saya safar sekarang dah, gitu kata dia. Ya, kenapa nggak sah puasanya? Karena niatan dari malamnya itu udah niatan nggak puasa. Tapi dia wajib puasa nggak? Wajib puasa. Lah kalau dia puasa sah nggak? Nggak sah juga. Nah gitu. Makanya butuh ilmu gitu loh. Dan ini banyak loh orang kayak gini. Udah beli bubur duluan. Mungkin diantaranya kita jangan-jangan sebelum tahu ilmunya. Udah beli bubur duluan. Udah pamer-pamer. Gue mau safar nanti mau dibawa buburnya gitu kan. Terus dimakan di rumah. Kayak nggak ada dosa gitu, nggak ada dosa ya. Udah gitu. Dengan alasan nanti siang bakal safar. Ini salah. Melainkan wajib untuk puasa dulu. Padahal itu yang pasti, insya Allah pasti nanti siang puasa. Begitu loh. Ya seperti itu. Kayak misalnya qasar sholat. Antum mau safar nanti Jatiwarna bisnya jam berapa? Jam 2:30. Antum zuhur di Muhsinin. Boleh nggak antum jamak sholat? Boleh, kalau jamak boleh. Jamak. Maksudnya zuhur, ya habis sholat zuhur antum sholat asar karena nanti jam 2:30 udah di bis. Boleh nggak jamak sholat? Boleh, karena prediksi antum nanti bakal di jalan. Dah, anda jamak sekarang. Boleh, gitu loh. Tapi qasar boleh nggak? Nggak boleh qasar. Jadi jamaknya zuhur sama imam 4 rakaat. Selesai sholat zuhur itu jangan zikir lama. Angkat lagi, diri lagi. Sholat asar jamak 4 rakaat. Bukan 2, kalau 2 salah. Bahkan nggak sah. Kenapa? Loh, saya kan mau safar nanti. Iya kan antum masih di daerah rumah antum. Belum terbit hukum safar. Maka 2 rakaat saja, 4 rakaat. Nggak boleh 2 rakaat. Karena 2 rakaat itu qasar. Qasar itu hanya untuk musafir yang memang sudah mulai safar. Lah antum masih di sini. Nah begitu kan? Seperti itu. Maka kalau hukum-hukum safar itu baru terwujud ketika apa?
udah memulai safar melewati daerah yang biasa antum kalau ditanya orang mana, orang situ gitu loh. Paham enggak? Orang mana, Pak? Jakarta. Ya biasa kalau di kampung-kampung tuh, ya kan? Plat B, Jakarta nih, ya kan? Padahal Bekasi. Ya, Keranggan. Padahal rumahnya dekat kebun lagi. Dikira kan, Jakarta, Gedongan gitu kan. Ya kan? Antum memang ditanya orang mana? Orang Jakarta. Enggak, spesifiknya mana? Bekasi. Enggak, spesifiknya mana? Keranggan. Nah itu lewat Keranggan. Kalau antum Keranggan, antum udah ngelewatin Keranggan, berarti udah lewatin balad antum, itu yang lebih sahih. Jatiwarna Keranggan bukan. Berarti kalau udah sampai Jatiwarna, ya berarti antum sudah mulai safar ini, udah mulai. Iya, begitu. Itu hukumnya seperti itu. Ya, taib. Wala yasihu minhuma as-siyam lima dzakarna fi babil haid. Tidak sah puasanya perempuan haid dan nifas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam bab tentang haid. Wan nifasu kal haidhi fanaqisuhu alaihi. Nifas itu seperti haid sehingga terkiaskan dengannya. Wa mata wujida dzalika fi juz'in minal yaumi afsadahu. Kapanpun tertemukan nifas atau haid di satu bagian dari hari itu merusak puasa. Contoh misal nifas. Misal seorang perempuan ya puasa, tiba-tiba hari itu kontraksi, kemudian harus segera untuk disesar. Disesar. Dan kan cepat prosesnya, dan sore itu, tapi biasanya kalau mau disesar emang harus puasa dulu, ya. Gitu. Sore itu kemudian apa? Kemudian keluar darah dari kemaluannya. Maka kalaupun dia puasa, tadi niatan puasa ibadah, maka apa? Batal puasanya. Ya. Anda lupa berapa jam ya sebelum dioperasi itu biasanya harus puasa dulu. Operasi sesar. Berapa jam, Pak? Anda lupa, Pak? 10 lebih kayaknya. 4 jam doang. Oh iya kah? 4 jam doang. Tapi misalnya dia bakal disesar, misal saja dia harus disesar dijadwalkan jam 7 pagi misal. Ya. Maka kemudian ibu itu saya niatan puasa ini karena saya mau disesar. Pertanyaannya, apakah puasa sah itu? Enggak, karena dia puasa untuk sesar, untuk operasi, bukan puasa untuk ibadah. Ya, begitu. Tapi apakah dia berdosa? Ya enggak juga, karena kondisi sesar beda, ikhwan. Antum enggak ngerasain soalnya. Ntar bakal dioperasi. Ya semoga Allah berikan uzur gitu kan. Kalaupun dia misalnya niatan puasa 4 jam ini untuk puasa Ramadan sekaligus, dan ternyata nanti disesar, kemudian juga setelah disesar keluar dari kemaluannya darah nifas, maka afsadahu, itu merusak puasanya. Gitu. Begitu juga dengan haid, ya. Udah niatan puasa dari subuh, kemudian ternyata sore keluar darah haid, maka rusak puasanya dan wajib mengqadanya pada waktunya nanti. Wa inin qata'a damuha lailan fanawatis shaum. Ada kasus kalau misalnya perempuan ini terputus darah haidnya, selesai darah haidnya pada malam hari, kemudian dia meniatkan puasa. Di malam itu dia niatin puasa, misalnya jam 9 malam, wah udah selesai ini haidnya, tidur gitu kan? Ini salah nggak? Sebenarnya salah. Ya, langsung tidur gitu loh. Tsumma ightasalat minan nahari sahha shaumuha. Kemudian dia mandi di siang hari besoknya, maka sah puasanya. Anak-anak kasih gambaran coba. Ya, gambarnya gini, ada perempuan, dia haid di bulan Ramadan. Nah, kemudian jam 9 malam dia tahu, saya telah selesai haidnya. Maka dia mager kan, mau mandi mager, besok mandi besok. Kemudian ternyata dia lupa sahur, ketiduran sampai terang hari. Nah baru dia astagfirullahaladzim. Nah terus mandi haid kan, mandi haid, dan dia puasa hari itu.
Tadi malam udah niatan puasa, sah nggak puasanya? Sah. Dan yang disalahkan padanya adalah kenapa dia tidur tadi malam, enggak mandi haid, karena kan harusnya dia itu mandi haid kemudian sholat isya, karena itu masih waktu isya. Ya begitu. Nah kemudian ketika dia bangun jam 6 terus udah siang kayak gini, dia mandi haid, ya maka dia sholat subuh boleh, wajib sholat subuh muqadha dan sholat isya, atau mungkin lebih afdalnya secara urutan, dia qadha sholat isya 4 rakaat kemudian subuh. Jangan sholat isya dikosor 2 rakaat, musafir enggak, musafir apa nanti ya gitu. Thumma ya lianna Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasil wa yatimmu shaumahu wa yutimmu shaumahu. Nabi SAW pernah pagi hari itu dalam keadaan junub karena jima' tadi malam, kemudian beliau mandi dan menyempurnakan puasanya di siang hari seperti ini. Ya begitu, wallahu a'lam. Ada soalan jemaah? Ada yang mau ditanya? Cukup semua insyaallah ya. Taib, barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah besok kita lanjutkan berikutnya insyaallah. Ya, untuk al-marid, ya orang yang punya penyakit boleh tidak berpuasa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.